Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Kita banyak melihat akhir-akhir ini ada calon kepala desa yang bertarung melawan istrinya sendiri atau saudaranya sendiri atau ya masih kerabatnya sendiri. Nah, ini apa yang terjadi? Kenapa itu kok bisa sampai terjadi? Ada yang beranggapan bahwa ini merupakan settingan, eh, upaya untuk ya menguasai lah ya. Semacam kalau di pilkada itu kita kenal dengan istilah kotak kosong. Padahal sebenarnya yang terjadi ini berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena ini tidak diinginkan sebenarnya. Jadi calon ini ya mau tidak mau dia harus mencari wayang ya, mencari ya siapa yang bisa karena di dalam aturan memang harus ada lawan ya, nggak bisa dia sendirian. Nah, makanya sampai dengan penutupan pendaftaran ya, masih belum ada lawan ya, belum ada pendaftar lagi. Kemudian diperpanjang masa pendaftarannya, masih tidak ada lagi yang mendaftar. Ya mau tidak mau agar pilkades bisa berjalan harus ada lawan. Ya mau tidak mau dia membuat ya tadi itu entah istrinya atau siapa, yang penting memenuhi persyaratan di aturan harus minimal ada lawan atau 2 orang. Jadi sebenarnya bukan keinginan. Nah, kenapa saya katakan ini bukan keinginan ya? Beda dengan kasus pilkada. Ya, apa? Kalau pilkada ini kan erat kaitannya dengan proses politik. Saat semua partai politik hanya mendukung satu, otomatis tidak ada lagi yang bisa maju. Jadi mau tidak mau ada kotak kosong. Sementara dalam pilkades kan tidak ada proses politiknya. Siapa saja yang penting memenuhi syarat, dia berhak untuk mendaftar. Nah, yang mungkin saya soroti adalah kenapa regulasinya harus seperti itu. Kenapa tidak diberikan kesempatan misalkan ya mengedepankan musyawarah mufakat. Kan kalau memang hanya satu tokoh yang muncul, tidak ada lawan, tidak ada yang lain mau mendaftar, ya kenapa ditutup ruang untuk musyawarah mufakat? Bukankah eh, apa ya, desa ini kan secara otonom mempunyai asas rekognisi. Jadi harusnya berilah dia keleluasaan untuk menentukan bagaimana cara menentukan pemimpinnya sendiri. Nah, asas demokrasi ini ya tadi itu musyawarah mufakat kan sebenarnya bisa dilakukan tidak melulu dengan voting. Nah, tinggal diatur bagaimana mekanismenya. Misalkan kalau pendaftarnya hanya satu, ya, kemudian tidak ada pendaftar lain, ya buatlah misalkan musdes. Tinggal diatur saja eh, yang hadir minimal harus ada siapa, ada tokoh masyarakat, harus siapa. Kemudian menyepakati, ya sudah tidak usah dilakukan pemilihan kepala desa. Kalau secara mufakat memang hanya satu yang muncul dan dia disepakati oleh masyarakat melalui mekanisme tadi, ya sudah tidak perlu ada pilkades. Ya kan seperti sia-sia saja akhirnya. Eh, istrinya misalkan diminta untuk mendaftar melawan dia. Jadi kayak biaya yang dikeluarkan untuk proses pemilihan itu kayak sia-sia aja kan sebenarnya. Kenapa tidak diberikan opsi musyawarah mufakat? Itu sih sebenarnya yang saya soroti. Ya. Beda dengan pemilihan BPD ya. Kalau pemilihan BPD malah dipersilahkan musyawarah mufakat, kecuali tidak terpenuhi baru dilakukan voting atau pemilihan. Sementara di pilkades sama sekali tidak diatur. Memang harus ada lawan seperti itu. Nah, mungkin ini sih yang saya soroti ya. Jadi harusnya desa punya keleluasaan untuk menentukan pemimpinnya dengan cara-cara seperti itu kalau memang tidak ada pendaftarnya lagi. Ya bagaimana? Mau tidak mau itu harus dilakukan. Harus memajukan istrinya atau kerabatnya yang lain, karena kalau tidak ada lawan ya terpaksa ya tidak dilakukan pilkades, menunggu sampai nanti pilkades tahap selanjutnya.
Dan ya rugi lah ya, nanti ditaruh di sana sebagai pemimpinnya adalah penjabat kepala desa yang ditunjuk oleh kepala daerah. Jadi itu yang mungkin perlu diketahui teman-teman. Jadi yang saya temui, yang beberapa kasus yang saya temui, bukan kesengajaan atau memang sengaja disetting dari awal dia harus melawan istrinya, menutup peluang bagi calon yang lain, tidak. Karena memang ada pada kasus-kasus tertentu di desa-desa tertentu hanya ada satu ketokohan, memang orang misalkan ya hanya dia yang ditokohkan, yang sudah diterima secara umum, dan tidak ada yang berani maju melawan dia. Nah, ini mungkin sorotan dari saya. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pandangan ya. Silahkan nanti diskusi di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.